Jadi guys, aku baru sadar kalau ternyata gigi aku tuh parah banget nggak rapinya setelah aku mulai pasang bracket. Jadi awalnya aku pikir kayak cuma nggak rapi sedikit doang bagian depan. Nanti aku tambahin di video ini foto terakhir gigi aku tuh kelihatan seperti apa. Awalnya tuh fine aja dengan 2 gingsul di atas. Jadi aku emang ada gingsul 2 di atas sini nih, di sini. Jadi kayak vampir gitu. Dan itu aku taunya ada gingsul itu waktu SMP. Jadi waktu SMP kelas 3 itu teman aku ada teman, dia itu emang orangnya tuh sangat jeli. Jadi kita tuh lagi cerita-cerita gitu, lagi jam istirahat, terus ketawa-tawa, tiba-tiba tuh dia bikin surprise gitu, bikin shock. Dia bilang gini, ya ini gigi kamu kayaknya ada deh satu lagi di atas gitu. Terus aku bilang, hah, satu lagi yang benar? Iya tuh, coba ketawa. Terus coba ketawanya yang lebar, terus dibuka bibirnya gitu, dia mau lihat rahangnya gitu. Terus dia bilang, nah iya bener itu gigi, dia bilang gitu. Terus aku kan nggak kelihatan kan ya, terus aku shock banget. Masa iya, cepetan deh kamu coba ke dokter gigi gitu, coba dicek itu tuh kayaknya beneran gigi deh, gigi kamu tumbuh di atas gitu. Nah terus aku shock, dan aku tuh ngeliat di kaca pas pulang, terus bener ada putih-putih gitu. Jadi di bagian rahang gigi kamu itu di sini itu ada putih-putih. Putih-putih itu bukan karena bekas sisa makanan, tapi bukan juga karena tisu, tapi tuh kalau kamu pegang tuh bener-bener nggak bisa dilepas gitu. Nah akhirnya aku malam itu juga langsung ke dokter gigi karena aku takut banget. Pas ke dokter gigi, terus dokternya bilang, oh ya benar ini gigi gitu. Terus kayak wah, temen aku hebat banget, waktu kita masih SMP dia udah bisa tahu gitu. Emang dia clever banget sih. Jadi namanya Ade. Nah, Ade Tiara. Hai Ade. Terus aku inget banget, habis itu aku langsung tanya sama dokter itu. Aku bilang, ini gimana ya dok gitu. Terus dia bilang, oh ya ini belum tumbuh katanya gitu. Jadi diamin aja dulu sampai udah keluar giginya. Nanti baru deh kita lihat gimana. Soalnya tuh tumbuh giginya tuh tinggi banget. Jadi tuh di sini, di sini. Nah di sini, terus dia bilang kalau saat ini dicabut itu nggak bisa karena itu beneran baru mau tumbuh. Jadi baru lapisan putih-putihnya, maksudnya baru lapisan terluar banget kelihatan gitu, baru keluar. Terus aku akhirnya setelah itu aku ke dokter yang lain. Jadi total aku ada ketiga dokter karena aku nggak bisa langsung percaya ke satu dokter karena aku takut banget. Akhirnya aku ke kedua dokter yang lain. Jadi total 3 dokter. Salah satu dokter itu adalah dokter spesial ortodontis gitu, spesial orto. Terus alasannya kenapa aku ke dokter spesial orto juga, temen aku si Ade itu, bukan teman aku sih, tapi dokter ada nyaranin, dokter yang pertama nanti either itu dicabut yang atas atau kamu pasang bracket juga gitu, harus pasang bracket atau pasang cabut yang di bawah lalu yang di atas turun, karena alasannya itu terlalu tinggi, dokternya tuh bilang begitu. Jadi nggak bisa dicabut, takutnya nanti kena saraf mata, karena kan kita semua udah tahu kalau misalnya gigi itu sangat berhubungan langsung dengan saraf yang terkait dengan mata-mata gitu. Nah, jadi nggak boleh sembarangan, sangat harus hati-hati kalau berhubungan sama gigi. Akhirnya aku ke dokter yang lain. Nah, terakhir kali itu aku ke dokter orto itu dokter Emil, itu salah satu dokter yang sangat terkenal bagus dan terkenal mahal di kota kelahiran aku. Terus akhirnya kata dokter yang orto ini juga katanya begitu, katanya nanti tunggu aja panjang, jadi habis itu kita lihat, tapi yang pasti kamu nggak bisa cabut yang di atas karena yang di atas itu terlalu tinggi dan sangat berbahaya. Jadi disarankan kamu cabut bagian bawah. Jadi kan ada satu gingsul di sini, cabut bawahnya lalu dibiarkan turun. Nah, karena terlalu tinggi di sini waktu itu. Terus dia bilang jangan cabut sekarang, soalnya kita nggak tahu apakah gingsulnya akan turun tumbuh jadi panjang atau menggantung di atas gitu. Dia bilang begitu, aku inget banget.
Lalu aku bilang, "Oke deh dok," aku bilang begitu. Jadi kita tunggu dulu. Iya, akhirnya aku pikir ya udahlah, karena aku sudah ketiga dokter dan tiga-tiganya bilang begitu. Jadi ya udah, aku tunggu aja. Nah, dari SMP kelas 3 sampai eh, kuliah itu masih bagus. Jadi dia tambah lama tambah gede, tapi akhirnya tuh bagus gitu. Jadi kayak gingsul di atas gantung, bagus banget, dan itu nggak ganggu gigi aku sama sekali. Jadi aku diemin aja. Dokter yang nyaranin aku buat pasang bracket juga aku diemin aja, karena menurut aku gingsul aku nggak akan tambah panjang gitu. Menurut aku ya, memang tambah gede lama-lama, jadi gede, tapi aku tuh ngeliat terakhir kali waktu kuliah itu tuh cantik banget gitu. Kesannya tuh cantik karena dia tuh di atas gantung dan nggak ganggu gigi gitu. Karena akhirnya aku punya kayak dua gigi, jadi dua gigi depan aku ini itu kayak agak maju dikit, nggak maju sih, jadi kayak ya dikit banget, jadi kayak kelihatan gigi kelinci, tapi itu bagus bagus banget. Nah, sampai suatu ketika aku tuh foto waktu masa-masa training kerjaan gitu, terus foto, terus aku kayak lihat foto aku, terus aku zoom gitu, ih gila, gigi aku parah banget. Nanti aku tambahin di video ini, tuh parah banget sumpah. Jadi gingsul gingsul aku tuh neken gigi belakang, gigi kalau kamu itu yang ketiga, satu dua tiga itu, terus juga jadi neken ke dalam, berusaha buat keluar gitu kan. Terus abis itu ditambah gigi gigi kelinci aku tuh jadi kayak nggak rapi lagi, jadi parah banget. Nah, akhirnya aku mutusin buat ke dentist, dan aku cek. Setelah aku cek, ternyata gigi aku parah banget. Aku ke dentist dulu. Perjalanan aku ke dentist, lalu aku diminta sama dokter untuk sebelum melakukan bracket, aku harus tampel dan perbaikin semua gigi aku. Total aku ada 10 gigi yang harus ditampel. Itu hitung aja, satu gigi itu aku sekitar 500 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, aku juga nggak begitu ingat, 500 atau 7,5, aku lupa. Satu gigi total itu ada 10 gigi, 10 sampai 12 gigi yang harus ditampal waktu itu, waktu awal-awal sebelum pasang bracket. Jadi stepnya kamu harus cek dulu gigi kamu, persiapan gigi kamu sebelum dipasang bracket, karena kalau sudah dipasang bracket itu bakalan sangat mengganggu proses bracket kamu. Kalau misalnya kamu baru pasang dulu, baru nanti mau ditampal-tampal atau segala macam, itu susah banget. Jadi aku udah tampel gigi aku ngabisin kan seminggu sekali kan, sekali tampel itu 2 gigi. Jadi sekitar 1 bulan aku perawatan gigi aku dulu, persiapan. Lalu setelah ditampel semua udah lumayan udah oke semua. Terus dokter aku bilang karena aku ada gingsul juga, jadi dia belum saranin aku buat cabut gigi. Jadi memang dia ada kepikiran akan cabut gigi aku, karena menurut dia gingsul aku itu nggak akan bisa dirapiin kalau nggak dicabut gitu. Aku ada bilang sama dokter aku, bisa nggak kalau gingsulnya tetap di atas gitu. Dia bilang nggak bisa. Soalnya aku ada lihat kayak artis Chelsea Olivia, aku bilang gitu. Aku bilang, "Dok, kayak Chelsea Olivia dia ada gingsul di atas, tapi gigi bawahnya itu tetap rapi dan itu bagus banget, cantik banget." Karena aku sayang banget gingsul aku kalau buat diturunin ke bawah kan. Terus dia bilang, kata dia, apa, nggak bisa katanya, soalnya kalau misalnya kayak Chelsea Olivia itu beda kasusnya. Gingsul dia itu nggak terlalu di depan, tapi agak ke belakang, mungkin di gigi keempat dari depan. Sedangkan kalau kamu itu terlalu ke depan gitu, di gigi ketiga itu nggak bisa gitu, dia bilang. Terus aku juga kepikiran kalau si Chelsea punya itu, dia itu kan gingsulnya kecil kan, kalau aku tuh udah gede banget, jadinya tambah gede. Tapi kan karena kita juga ngacanya juga nggak begitu yang sampai harus liatin gigi detail banget, aku juga nggak sadar kalau gigi aku tuh udah gede banget, jadinya nggak kayak gingsulnya yang kayak Chelsea yang kecil gitu. Jadi dia bilang nggak bisa. Ya udah, akhirnya habis udah ditampal semua, udah rapi, terus aku pergi cetak gigi di dokter itu juga, cetak gigi atas bawah. Lalu dia kenain dia cetak gigi. Habis itu aku diminta ke
ke rumah sakit sendiri buat ronsen. Jadi dia nanti kasih surat pengantar, itu kita ronsen sendiri gigi. Tapi waktu aku ronsen itu masa-masa awal pandemik. Jadi tapi udah mulai ketakutan sama corona. Jadi waktu aku di ronsen giginya itu aku diminta sama orang ronsennya untuk enggak lepasin masker. Aku pakai masker medis. Dan aku juga takut dong sebenarnya buat lepasin masker, jadi aku ikutin aja. Waktu aku tanya apakah itu nggak masalah, dia bilang nggak masalah soalnya itu kain. Tapi kan kalau di masker medis ada kayak besinya yang di hidung, itu aku lepasin besinya. Jadi aku besi tipisnya itu aku lepasin, terus aku cuma pakai maskernya doang. Nah, waktu udah selesai ternyata kata dokter aku nggak jelas ronsen aku. Jadi aku kasih tahu, iya dok, soalnya aku pakai masker. Kata orangnya tetap nggak apa-apa. Kata orang yang ronsen katanya nggak apa-apa gitu, karena mungkin dia juga takut corona dan aku juga sebenarnya takut kan saat itu. Terus kata dokter aku, oh pantas ronsen kamu nih nggak jelas banget, dia bilang begitu. Jadi sama sekali ya nggak boleh pakai walaupun masker, karena tuh bener jadinya tuh blur gitu. Mungkin waktu kamu lihat kamu lihat nggak blur, tapi waktu kamu cermati itu blur. Jadi lebih baik kamu jangan pakai apapun. Terus habis udah di ronsen, baru deh proses pemasangan kawat. Nah, gigi kawat aku ini dipasangnya itu aku pakai model yang terbaru. Model terbaru itu adalah dia punya lempengan besi ini itu yang bisa cetak-cetik gitu. Jadi dia dibuka, kayak dibuka cetikannya itu dibuka, terus dipasangin kawat, terus ditutup tek 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 gitu, ditutup. Nah, ini adalah kawat gigi yang paling terbaru. Memang harganya lebih mahal. Terus tapi rasa sakitnya itu akan jauh lebih sedikit ketimbang kawat gigi yang biasanya yang zaman jadul-jadul gitu yang pakai karet. Nah, itu jauh banget. Aku totalnya kalau punya aku itu tampal gigi mungkin sekitar 500 sampai 7,5, aku lupa satunya berapa. Tampal gigi kamu bayar, terus kamu cetak gigi kamu juga bayar, kamu ronsen kamu bayar. Cetak gigi mungkin sekitar 200 apa 300 ribu, itu sebenarnya tergantung sama dokter masing-masing. Terus aku pasang bracket ini atas bawah itu 20 juta atas bawah, belum termasuk kamu check up tiap bulan dikenain biaya 500 ribu. Tapi kalau misalnya check up kamu ada besinya ini yang hilang satu, itu dikenain 200 ribu satu besi. Lalu selama check up aku ada kayak misalnya kayak kemarin baru banget aku baru check up punya aku yang terakhir ini, itu 2 hari yang lalu, hari Kamis, itu aku ada gigi bagian bawah sini yang ternyata bolong. Memang bolongnya tipis tapi bolong. Jadi aku surprise dong, aku bilang bolong, gigi yang baru ya, jadi nambah. Yang kemarin kan kalau nggak salah 10 atau 12 gigi, jadi nambah lagi. Jadi dokter aku bilang, hello, ini ada yang bolong katanya gitu. Jadi aku surprise dong, dan itu dikenain biaya tambal lagi 500 ribu satu gigi. Aku lupa kalau yang dulu 7,5 atau 500, aku lupa pokoknya. Nah tapi kalau yang terakhir ini 500 satu gigi gitu, ditampal lagi gitu. Dan karena bolongnya di atas jadi nggak susah, jadi tinggal tambal aja. Jadi walaupun kamu pakai bracket dan tiap bulan kamu check up, itu ada kemungkinan gigi kamu tetap ada yang bolong karena kamu bersihin giginya nggak bersih. Karena susah banget tahu, kamu nyikat gigi itu, sikat giginya harus yang spesial. Jadi sikat giginya itu tengahnya harus ada yang bolong. Terus sikatnya harus pelan-pelan karena nanti kawat kamu itu bisa bergeser kalau terlalu kenceng, atau ujungnya itu bisa lepas. Karena aku juga baru tahu dari dokter aku, ujung besinya itu di yang terakhir itu dia nggak dikaitin, istilah dia tuh nggak dikaitin, jadi bisa lepas gitu. Itulah yang bikin kawatnya itu bisa ngerapiin gigi kamu. Kalau dia dikait gitu, dikencengin, dikait
ngerapetinnya, dia nggak bisa bergeser kawatnya, nggak bisa ngerapiin gigi kamu. Nah, balik lagi, jadi itu journey-nya. Nah, aku udah cabut, akhirnya aku cabut bagian bawah aku sekaligus dua, karena aku pikir biar cepet. Itu sakit banget. Abis itu bulan lalu, itu 1 bulan setelahnya aku langsung nurunin gingsol aku, dan gingsol aku ternyata parah banget. Jadi gingsol aku kan harusnya, kalau gingsol itu kan begini ya kan, ini bagian, anggap ini yang bagian bawahnya buat ngunyah kan, bagian bawah tuh begini. Ternyata bukan begini tumbuhnya, tapi begini. Jadi yang sebelah sini tumbuhnya begini. Jadi yang untuk unyahnya itu di sebelah sini, ke arah sini. Lalu yang sebelah sini itu ke sini. Jadi ke arah sini gitu, ke sini. Jadi itu jadi nanti yang dari sini harus diputer jadi ke sini. Terus yang sini harus diputer jadi ke sini. Untung kalau misalnya gingsungnya itu ke arah sini, jadi nggak usah sakit banget. Tapi karena dia di sini, jadi dia harus diputar ke sini. Arahnya udah beda. Nah, ini aku tunjukin gingsol aku. Jadi ini gigi aku sekarang udah rapi gitu. Nih aku tunjukin gingsol aku. Nih, kalian bisa lihat. Jadi nih dia kayak di tuh kalian lihat ya, gigi yang buat ngunyahnya itu arahnya tuh salah.